Kok bisa, Gus? Ya, saya dikasih tahu sama kakek saya dalam mimpi kalau sebentar lagi saya jadi presiden. Orang semua itu diam. Diam menertawakan, juga diam prihatin. Wartawati ini heran, ini ngapain Gus Dur tiba-tiba terdiam. Habis itu Gus Dur bilang kepada Wartawati tadi itu, Mbak, sampean tadi mencium semerbak wangi melati atau tidak di ruangan ini? Iya Gus, gitu. Dari wilayah Jombang, dari makam Troloyo, langsung Gus Dur kemudian jalan kaki sambil menghafalkan Nadhom Alfiyah hingga ke mengunjungi makam-makam keramat di wilayah Malang Selatan. Dan saya senang karena ada gerakan di antara para intelektual muda NU ini yang mulai mengemukakan dan menawarkan kepada publik diskursus sejarah versi NU. Tapi untuk kemudian seperti katanya Kang Zainul Milal tadi, bahwa kajian ini tidak hanya sekedar untuk menemukan fakta sejarah, tapi untuk malah menggerakkan sejarah. Artinya apa? Artinya di situ butuh bahwa wacana yang ditawarkan ini dibeli oleh orang banyak gitu kan. Pertanyaannya dan permasalahannya saya lihat banyak wacana yang dikemukakan teman-teman dari para intelektual NU ini belum banyak menjadi wacana populis gitu kan. Apakah karena ketokohannya ataukah karena dasarnya yang kurang kuat. Yang jelas yang saya tahu ada dua hal ya, pendekatan bahwa wacana tersebut akan dibeli oleh publik dalam tanda kutip. Itu adalah yang pertama ketokohan yang menyampaikan, yang kedua mungkin ada permasalahan metodologis seperti tadi dikatakan ada Bayani, ada Irfani, itu kan perdebatannya masih belum selesai. Jadi apakah teman-teman juga mau mempertarungkan epistemologi kajian sejarah yang saat ini banyak dipakai, yang menggunakan selama ini tidak diakui oleh para pakar sejarah. Akhirnya ada dua pertanyaan. Satu pertanyaannya adalah itu tadi, secara pertarungan pengakuan metodologi atau epistemologi yang alternatif, yang saat ini saya tahunya diperjuangkan oleh Kang Zainul Milal, terus kemudian Pak Agus Sunyoto yang selama ini ditolak oleh sarjana-sarjana sejarah modern, itu sudah sejauh mana kondisinya atau situasinya, keadaannya sudah sampai sejauh mana pertarungan epistemologis itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya menciptakan tokoh-tokoh intelektual NU sehingga kemudian tidak hanya berputar-putar audiensnya itu teman-teman NU sendiri. Bagaimana kemudian bisa keluar dari komunitas NU. Yang saya tahu saat ini yang paling banyak didengar adalah Gus Baha. Di luar itu hampir semuanya komunitas audiensnya masih NU, yang lainnya malah menolak. Jadi ada dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mugni ya. Jadi, ini menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana komunitas luar melihat gerakan kita yang sudah memulai melakukan rekonstruksi sejarah ataupun melakukan narasi-narasi baliklah terhadap apa yang selama ini disampaikan di umum. Silakan Mas Rizal untuk jawabnya. Oke, terima kasih Bismillah, Mas Mugni juga. Para sahabatku semuanya, ini menarik apa yang dinyatakan oleh Mas Mugni ini, ya kan? Jadi bagaimana peristiwa tiga epistemologi ini selama ini kurang begitu populer. Setahu saya, Gus Dur sejak awal mempopulerkan tipologi Irfan ini melalui beberapa perilakunya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Termasuk tahun 1998 awal, Gus Dur sudah berbicara di Fordham, ya, bersama para sahabatnya saat itu. Gus Dur sudah bilang, dalam sebuah rapat, Gus Dur bilang, sebentar lagi saya akan jadi presiden. Teman-teman, sesama anggota Fordham yang merupakan orang-orang corak modern rasionalis semua itu ketawa. Kok bisa, Gus? Ya, saya dikasih tahu sama kakek saya dalam mimpi kalau sebentar lagi saya jadi presiden. Orang semua itu diam.
diam menertawakan, juga diam prihatin. Prihatin karena apa? Gus Dur sebelum itu sudah stroke beberapa kali. Orang-orang saat itu batin, ini Gus Dur kok ngelantur kayak gini, reformasi aja belum ada, kok Gus Dur bilang sebentar lagi mau jadi presiden. Orang-orang saat itu merasa prihatin, karena jangan-jangan ingatan Gus Dur itu terganggu, jangan-jangan nalar Gus Dur itu terganggu. Karena ketika ditanya dari mana sampai dapat informasi akan jadi presiden, dari kakek saya. Padahal Kiai Hasyim kita tahu sudah wafat sejak tahun 47. Termasuk ada peristiwa yang lain juga, yaitu yang juga mistis juga, ya. Seorang wartawan senior Kompas perempuan mewawancarai Gus Dur di PBNU tahun 98 awal. Di tengah-tengah wawancara, Gus Dur menghentikan wawancaranya. Kurang lebih beberapa detik, mungkin satu menit ya. Wartawati ini heran, ini ngapain Gus Dur tiba-tiba terdiam. Habis itu Gus Dur bilang kepada wartawati tadi itu, Mbak, sampean tadi mencium semerbak wangi melati atau tidak di ruangan ini? Iya Pak, iya Gus, gitu kan. Ya, itu ada sosok tadi lewat ke sini menyampaikan kepada saya kalau sebentar lagi saya jadi presiden. Bagi saya hal-hal semacam ini merupakan sesuatu yang merupakan bagian dari nalar irfani. Di mana yang pernah saya dengar dari penuturan Profesor Dr. Nazaruddin Umar di seminar yang ada di Brunei. Kebetulan saya saat itu menyampaikan makalah tentang jaringan nalar Imam Ghazali di Indonesia. Saat itu beliau menjelaskan mengenai perspektif Islam dalam memandang fenomena mimpi atau fenomena irfani. Prof. Nazaruddin Umar menjelaskan apabila ulama-ulama masa lalu yang memang sudah kokoh dalam nalar bayani dan nalar burhani, itu ketika mentok tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah atau tidak bisa menjawab sebuah permasalahan, yang dilakukan oleh ulama ini tidak lagi kemudian menggali perpustakaannya, melainkan langsung pergi ke masjid, sholat sunnah, lalu memunajat kepada Allah, zikir. Biasanya malam harinya mendapatkan inspirasi, enlightenment dari sudut dari mimpi. Gitu kan. Jadi termasuk yang dicontohkan oleh Prof. Nazaruddin Umar itu adalah Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan nalar irfani ini sudah dilakukan oleh Gus Dur sejak tahun 1980-an. Bagaimana? Atau mungkin sebelum-sebelumnya. Karena di buku Greg Barton itu dijelaskan kegemaran Gus Dur itu dalam menjelajahi makam-makam keramat di era 1950-an akhir ya. Dari wilayah Jombang, dari makam Troloyo, langsung Gus Dur kemudian jalan kaki sambil menghafalkan Nadhom Alfiyah hingga ke mengunjungi makam-makam keramat di wilayah Malang Selatan. Pulang dari makam seringkali ada beberapa orang yang menawarkan kepada Gus Dur untuk ikut tumpangan mobil karena tahu kalau yang jalan kaki itu adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi Gus Dur menolak, memilih jalan kaki. Bagi saya hal-hal semacam ini menarik dan unik ya. Ya. Jadi nalar-nalar semacam ini digunakan oleh Gus Dur dalam wilayah perpolitikan nasional yang sangat brutal, yang sangat rasionalis, yang sangat positivistik, mungkin bahasanya Mas Zainul Milal seperti itu. Gus Dur menggunakan perspektif sudut pandang yang unik ya. Bagaimana corak nalar irfani digunakan dalam perspektif perlakuan politik Indonesia yang cenderung brutal semacam itu. Jadi sekali lagi harus ada upaya dari kita untuk melakukan dan mempopulerkan kembali salah satu epistemologi Islam yang seringkali tenggelam dalam wacana-wacana positivistik ala Barat.